Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali ke Malukan. Kita akan mulai pada sore hari ini. Saya undang semua untuk berdiri dengan menyanyikan lagu Pujian Roh Kekuatan.
harapan kami Tuhan. Untuk kami bersandar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kesudahan ini Tuhan. Kami memberikan kesudahan ini Tuhan. Terkati Tuhan, hamba umatnya Tuhan. Firman Tuhan. Biarlah kami berbicara firman. Berkati teman kami Tuhan. Yang belum bisa hadir Tuhan. Berjaga dari bisa berada di bawah. Tuhan, sembuhkan Tuhan. Ngambil dulu Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami sembuh Tuhan. Dan dalam perjalanan Tuhan. Menembakkan menyesal Tuhan. Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak yang kami mulai pada sore hari ini Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terus berdoa ya.
mulai dengan beberapa persembahan. Tergantikan lagu pujian dari berkesudahan. Sebelum kita mengingat firman Tuhan, sebelumnya kita nyanyikan untuk pujian, hanya Engkau terus Tuhanku.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian, penyembahan kami Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk kami dapat memberikan sukacita juga Tuhan di dalam hati kami, karena kami ingin menyembah Engkau, kami ingin Engkau Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Tuhan yang berarti hamba-Mu dengan hikmah dan kuasa daripada-Mu Bapa. Setiap apapun Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada kami, biarlah semuanya dapat tersampaikan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman yang diberikan oleh hamba-Mu dapat kami pahami dengan baik Tuhan. Kami dapat belajar Tuhan, kami dapat mengatur di dalam hati Bapa. Kami dapat menanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat berbuah Bapa, agar kami bisa Tuhan menjadi anak-anak yang Kau banggakan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu juga Tuhan, persembahan yang telah kami berikan. Kami bersyukur Tuhan, itulah persembahan yang terbaik dari kami Bapa. Biarlah Tuhan kita dapat menjadi berkat Tuhan bagi pekerjaan gereja ini bagi Tuhan untuk pekerjaan Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami sekarang ini ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, satu. Hari ini akan jadi apa ya? Pengingat apa ya? Bukan pengingatnya. Satu apa namanya? Satu momentum buat kita untuk membuat sebuah planning dalam Tuhan. Planning dalam Tuhan, sebuah target pencapaian. Berapa kali minggu ini selalu saya katakan tentang planning, tentang target. Seorang yang membangun suatu bangunan, suatu menara, gak akan mungkin bisa mendirikan sebuah menara kalau tidak apa? Duduk dulu dan membuat perencanaan. Banyak kali kita tahun demi tahun cuma lewat gitu doang, tanpa sebuah perencanaan, tanpa sebuah target, tanpa sebuah pencapaian. Jadi hari ini sebelum penyampaian firman, kita pakai 10 menit deh untuk kita buat perencanaan 10 tahun ke depan. Kira-kira mau jadi apa ya? Ke depan. Sudah. Punya mantu. Udah. Bikin apa ya? Bikin 10 deh, 10. Kebanyakan ya? 5 deh. 1. Kalau gagal gila dah. Plan A, plan B, plan C. Ini yang saya bilang, orang jalan tahun demi tahun, tahu-tahu lewat tanpa sebuah perencanaan, tanpa sebuah target dalam Tuhan. Kita bicara dalam Tuhan. Iya, masih Meli. Ada sih mas. Ada dapat? Kata
Libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Kenapa kita nggak jadi apa-apa? Karena nggak punya kepengen, nggak punya target. Jadi nggak dapat apa-apa, ya udah. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Menurut diri sendiri aja apa-apa. Mau jadi apa? Targetnya mau jadi apa 10 tahun lagi? Ya kan? Kalau SMP ya harus tamat. Setelah tamat saya mau kuliah. Setelah kuliah saya mau kerja. Setelah kerja pencapaiannya apa? Target pencapaiannya apa? 10 tahun kosong. Sejalannya aja Pak. Tahu nggak? Dalam kekosongan waktu itu, di situ iblis bekerja dan tidak menjadikan manusia apa-apa. Kasih nama di atas. Jangan, itu kan buat kamu yang pengen. Nanti 1 tahun ke depan targetnya udah dapet belum? Target kedua udah belum? Target ketiga udah belum? Jangan terlalu rapat. Nanti nanti di rumah di itu ya, di spesifik lagi, bikin shootnya 1, 2, 3. Ajak Tuhan berbicara. Tuhan apa? Ajak Tuhan berpikir, merencanakan sesuatu dengan Tuhan. Jangan pikir sendiri. Sudah belum? Belum. 5 menit ya. Jangan bingung. Kalau kita nggak punya target, sasaran empuk buat iblis. Sasaran empuk untuk lalai dengan dunia ini dan tahu-tahu lewat 10 tahun nggak jadi apa-apa. Dan kita nggak jadi apa-apa, kok kita nggak marah. Anehnya tuh kita nggak marah, nggak jadi apa-apa.
Karena apa? Ya kita nggak punya planning. Benar kan? Setuju nggak? Tapi kalau kita punya planning, satu demi satu kita ajak Tuhan mencapai tujuan. 5 menit lagi sampai kira-kira 10 tahun. 10 tahun ini goal terbesarnya apa? Kayak Dewi nikah. Juga gak apa-apa dong, kan bebas. 10 tahun sih dia udah nikah 28 kan? 32 Kita berencana 10 tahun lagi 22. Enggak lah 32. 32 berapa sudah dong? Iya kan? Kamu kan udah kerja ini tinggal itu. Nah itu loh kayak begitu nggak terpikirkan. Sudah belum? Sudah? Satu lagi. Lagi satu lagi. Ya ini bawa payung. Kasih koloni. Koloni kasih lembar kertas. 10 tahun ke depan menjadi apa? 5 boleh, 10 boleh, apa? Nanti itu disusun lagi. Doni 10 tahun depan jadi apa? Nih Moses tuh udah lulus SMA. Apa sih? Sudah? Kira-kira oke nggak? Dari dokter harus pintar. Nggak tahu. Maksudnya seukuran dirimu itu udah maksimal loh. Kalau kamu dapat itu, Dikumpulin nggak? nggak usah. Jadi buat tempel di kamar. Ketika kamu dapat pencapaian itu, kamu puas nggak? Puas. Bagus. Tapi jangan lupa ada rencana Tuhan. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Oke? Jadi dengan planning tersebut kita maju diri untuk menjadi sesuatu. Tanpa planning kita nggak jadi sesuatu, kita nggak marah sama Tuhan. Kita juga nggak sadar kalau kita sudah dikelabui oleh si iblis untuk melewati waktu demi waktu, tapi nggak berbuat apa-apa. Beli rumah. Dan tidak jadi apa-apa. Ini yang paling bahaya. Tasing, oke? Sudah? Loren? Belum, ya masih belum. Kak Edra? Udah. Sudah? Kak Edra sedang senyum berarti oke lah planningnya. Jadi sudah? Sudah? Banyak. Keren. Jen sudah? Sudah? Sudah nih? Belum? belum sama sekali. Baru datang udah dikasih pertanyaan ya. Oke. Keep ditaruh di buku masing-masing, nanti di rumah dibawa. Oke. Satu kunci itu planning kita. Itu arti firman Tuhan, duduk dulu dan berencana. Dan berencana ajak Tuhan merancang hidupmu. Oke? Ajak Tuhan merancang hidupmu. Kalau nggak ada Tuhan yang kau sadari merancang hidupmu, ada banyak faktor yang akan mengganggu rancangan itu. Tidak jadi satu bangunan yang indah bagi Tuhan. Tapi ketika kita membuat suatu rancangan dan bawa Tuhan di dalamnya, ketika ada faktor-faktor yang ingin merubahkan dan menentukan, ada Tuhan yang berdiri buat kita menjadi pembela. Oke. Kalau ini lanjutin di rumah. Harus loh, harus ya. 5.
dan itu tempel di kamar. 10 tahun ke depan harus apa, jadi apa, dan ini jadi sebuah rancangan. Jadi kita bukan orang Kristen sembarang, tetapi jadi orang yang tahu mau ke depan jadi apa. Harus ada target itu, ada sebuah paksaan dalam diri untuk kita membangun diri. Oke. Hari ini kita bicara tentang buah cangkokan. Buah cangkokan. Kayaknya Kak Dewi yang bisa jelasin tentang cangkokan. Apa ya cangkokan? Apa Kak Dewi? Vegetatif buatan, cara memperbanyak tanaman dengan cara mudah, dengan bantuan manusia, ya kan? Jadi ada tumbuhan yang secara alami, tapi ada yang kita bisa bikin nih, kita cangkok, walaupun bukan dari batang asli. Kita potong sebuah ranting, ya kan? Ada ranting, satu ranting yang menjulur itu biasanya itu kita amputasi, kita potong, kita korbankan demi mengambil cabang atau ranting lain dan kita tempel di situ. Ya kan? Ini pohon nih, pohon ranting aslinya kita potong. Oke, habis itu ada ranting lain kita ambil dan kita tancapkan di situ dengan posisi tertentu ya, untuk bisa menempel dan bisa tumbuh. Ini ada strateginya dan ini dibicarakan di Alkitab. Ini Alkitab yang kasih tahu secara ilmiah, dicangkok dari cabang lain, dari ranting lain. Tuhan bilang, aku ini pohon zaitun. Bangsa Israel adalah anak-anakku, ranting-rantingku. Tapi ada dari bangsa lain, aku mau ambil jadi umatku. Siapa itu? Mereka aku ambil dan aku cangkokkan ke dalam pohon pokok zaitun ini untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Siapakah itu? Kita. Ranting aslinya adalah bangsa Israel. Tapi karena penolakan bangsa Israel tentang Yesus Kristus, ketika Yesus sudah datang, mereka masih nunggu, mana Mesias, mana Mesias. Masa Yesus itu Mesias? Enggak lah. Mesias itu datang jadi firman Tuhan, dia akan datang menjadi seorang raja bagi kita. Dia bukan. Dia itu tukang kayu. Salibkan dia. Padahal rancangan yang begitu mulia yang dari Tuhan untuk mengadopsi lagi, yaitu bangsa lain, yaitu kita, dan dimasukkan dalam golongan anak Tuhan. Kita baca dalam Roma 11 ayat 11 sampai dengan 24. Roma 11 ayat 24 dulu, habis itu nanti kita baca dari 11. Nih, coba baca. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, kita nih dari cabang liar, dari orang dunia, dari orang berdosa, dari cabang liar, dari cabang dari orang manusia yang sebenarnya nggak patut mengenal Tuhan. Kita ini nggak patut, tapi karena karya Tuhan Yesus dan penolakan bangsa Israel, kita diambil dari cabang liar dan bertentangan dengan keadaanmu. Itu kamu telah dicangkokkan, ditempel pada pohon zaitun sejati. Siapa pohon zaitun sejati? Tuhan
Yesus Kristus. Keren gak? Kita dijadi anaknya Tuhan, kita dijadi umatnya Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu nggak jadi cuma bangsa Israel doang, tapi diambil bangsa lain, orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu, salib itu jadi sebuah iman untuk kita masuk dan dicangkokkan dan menjadi anak-anak ilahi. Keren gak? Kepikir dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, yaitu Tuhan Yesus. Seorang Tuhan yang mau lahir dalam daging. Lahir dalam daging. Tapi untuk meneguhkan itu, kita nggak cuma tahu pengenalan secara ilmu, tapi diberikan juga Roh Kudus. Keren. Cara Tuhan lengkapi itu nggak cuma pengetahuan. Pengetahuan bisa didebat. Ketika kita tahu bahwa tentang Tuhan Yesus, Dia disalibkan demi dosa kita, Dia berkorban bagi kita. Tapi banyak orang bilang enggak. Waktu disalibkan itu Yudas. Itu bukan Yesus, itu disamarkan. Kalau cuma pengetahuan kita didebat, tetapi bicara tentang Roh Kudus, orang bicara apa, kita nggak goyah. Karena ada Roh Kudus yang mengiyakan tentang perbuatan Yesus di kayu salib. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun apa? Itu kita dengan kuasa Roh Kudus, kita tanpa mengalami penyaliban itu, proses waktu itu 2000 tahun lalu, tapi Roh Kudus berbicara kepada kita. Dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu orang benar, tetapi dijadikan kutuk, dijadikan dosa, supaya kamu orang yang percaya kepada Tuhan diambil dan dicangkokkan, dimasukkan dengan golongan umat Tuhan. Amin. Kita digolongkan dalam umat Tuhan, jadi anak-anak Tuhan, diambil, diadopsi. Jadi yang bangga jadi umat Tuhan itu gak cuma bangsa Israel. Kami ini, kita ini adalah Israel secara rohani. Keren kan? Dengan apa proses dicangkokkan pada zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Itu kita coba di ayat 11. Dari 11 ya. Maka aku bertanya, apakah mereka harus tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke Indonesia, sampai ke rumah kita, sampai kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Keselamatan itu sampai supaya membuat mereka cemburu. 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, penolakan bangsa Israel, keselamatan sampai kepada ujung bumi. Dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita ditegur justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini Rasul Paulus. Kitab Roma itu diprediksi ditulis oleh Rasul Paulus. Dia bangsa Israel, dia punya kebangsaan Romawi, tapi dia diangkat Tuhan menjadi rasul lain bagi bangsa lain untuk memberitakan bahwa keselamatan itu darah Yesus itu gak cuma tertumpah bagi bangsa Israel,
tapi kepada bangsa-bangsa lain juga, supaya kita yang percaya dikuduskan dan disucikan. Kita ini jadi batang pohon baru. Nanti akan saya ceritakan tentang batang pohon baru ini. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Pantas, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Di pelayanan Rasul Paulus ya. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkan penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Kita ditempel kepada pokok anggur yang sejati, pokok zaitun yang sejati. Tadi kan kita ditempelin, dicangkokkan supaya dari akar Yesus Kristus yang disebut yang sulung dari yang kudus, yang sulung dari yang dibangkitkan. Oke? Yesus dibangkitkan kan? Pada hari yang ketiga dia mati dan dibangkitkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Itu proyek loh, planningnya Tuhan. Dia mati supaya kita di cabang yang ditempel tadi punya pengalaman yang sama sesudah akhir hidup kita. Kita nanti setelah proyek hidup kita ini selesai, tentang hidup kita dikubur dimanapun dikubur, kita akan dibangkitkan seperti Yesus dan naik dan ada di hadapan Bapa di surga. Keren kan? Kata dicatatkan doang loh dalam firman Tuhan, dicatatkan supaya akarnya kudus. Akar yang mana? Pohon dari Yesus Kristus itu sendiri mengalir ke kita semua. Kalau roti sulung, ngerti roti sulung? Roti mana? Roti mana surgawi yang dijatuhkan di padang gurun. Waktu keluar dari tanah Mesir, mereka nggak dapat makan, tetapi ada roti mana yang turun tiap pagi mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Dia itu yang mereka makan. Sama seperti kita dalam perjamuan kudus. Kita makan tuh perjamuan supaya kita ikut kudus, udah nempel dan mengalir dalam hati dan pikiran kita tentang Tuhan, tentang yang kudus yang kita makan. Mana surgawi juga kudus. Keren banget. Proyeknya Tuhan ini keren banget. Cuma banyak kali kita tidak ngerti tentang hal ini, yang menjadikan kita nggak berharga. Ya hidup biasa lah. Kenapa? Kita ini katakanlah 10% di Indonesia. 10%. Tapi 90% yang menjadi contoh yang nyata di depan mata. Iya kan? Bagaimana harus hidup? Bagaimana kesembarangan mereka harus hidup? Kita masih mending ya, tahun per tahun naik, persentasenya naik. Loh, itu kan keteguhan iman. Bagaimana kalau kita makanya firman Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia. Lah kalau kita ikuti cara dunia, ya udah kita habis. Proyeknya Tuhan, pengudusan ini, penyelamatan ini nggak akan pernah nyata dalam kehidupan. Kita satu bangsa binasa habis. Tidak ada orang yang dikuduskan, tidak ada yang diselamatkan. Baik Tuhan. Ya, ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan, ada yang dikorbankan.
Kalau kita nih masih nggak menghargai hidup, seperti yang saya katakan tadi, bikin plan. Itu menjadi sebuah tanda. Keberhasilan dalam pencapaian itu menjadi sebuah tanda. Kita nempel sama Tuhan kan? Oke? Jangan lewat tahun demi tahun gak jadi apa-apa ya kita oke aja. Kok nggak marah ya? Kok nggak tentu Tuhan ya? Karena apa? Kita dikelabui oleh iblis. Tahun demi tahun, tahu-tahu tua. Saya lupa, saya bukan anak muda lagi, saya sudah tua. Tapi kok saya belum jadi apa-apa ya? Kita dikelabui oleh iblis tentang waktu. Kayaknya waktu itu akan datang besok, datang. Kalau Tuhan bilang perjanjian hidupnya udah selesai ya, sampai besok. Kita belum bikin apa-apa, kita belum bisa menyenangkan Tuhan, kita belum bisa menyenangkan orang tua kita belum bisa menyenangkan sekitar kita. Tahu-tahu waktu udah selesai. Maka akhirnya hidup dalam penyesalan. Tuhan, kasih aku waktu lagi. Tuhan, beneran kali ini Tuhan. Kan banyak orang yang dipanggil akhirnya udah dikasih waktu lagi. Kayak orang mati suri. Cuma setelah itu dia sadar berharganya waktu dan banyaknya waktu manusia sudah buang dengan sia-sia. Yap. Jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Siapa akarnya tadi? Itu kita dicampurkan dengan Yesus Kristus, dengan iman, dengan Roh Kudus. Ih, keren banget, beneran keren banget. Nggak ada Tuhan yang memberi dirinya bagi manusia, nggak ada. Tanya agama lain, nggak ada. Agama lain cuma menaruh dirinya sebagai yang mulia dan untuk dipuja dan disembah, dan menjadikan dia sebagai kebenaran, dan menjadikan dia sebagai cahaya. Tapi tindakannya apa? Nggak tahu. Tuhan Yesus loh, dia mau turun dan jadikan dirinya roti buat kita makan. Dengan 5.000 orang, Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan, dia membagikan 5.000 orang. Biar semua orang makan. Dia Tuhan memberi diri, gak ada seperti Yesus. Nggak cukup dengan memberi makan dengan keajaiban. Dia memberi dirinya, disalibkan, darah tercurah buat percikan darah bagi umat-umatnya yang beriman kepadanya. Kudus, 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 kudus. Ya kan? Di rumah bait ruang maha kudus kan dipercikan darah pengudusan. Graffiran Allah diberikan kudus buat menguduskan bangsa. Dan semuanya itu tercurah semua sekarang. Siapa itu? Yang akar tadi, dari akar yang kudus itu mengalir dalam hidup kita. Dari akar yang kudus itu, dari iman itu mengalir dalam hidup kita. Jadi darah kita ini ada darah Yesus. Dalam perjalanan dunia ini cuma ada satu kromosom tunggal. Biasanya kan kita nih sebagai manusia ada 2 kromosom yang menghidupkan, oke, yang menjadikan kita manusia. Cuma tinggal kelaminnya aja yang beda. Jadi perempuan, jadi laki. Tapi tentang kromosom biasanya ada 2. Tapi Yesus satu kromosomnya yang lahir dari anak darah Maria.
Cuma Yesus untuk membuktikan bahwa dia bukan lahir dari daging, tetapi tinggal dalam daging menjadi perantara, tetapi melalui Roh Kudus. Darahnya tunggal, kromosomnya tunggal. Hebat. Dia Tuhan. Keren banget lah kita punya Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa mengagumi karyanya, waduh, kita kalah informasi atau kurang mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan ini sangat penting sekali. Kalau kita mengenal Tuhan secara baik, kemuliaan yang mengalir dari akar itu, dari pokok itu akan ngalir dalam hidup kita. Kemuliaannya loh. Kenapa saya suruh tulis tadi? Tulis planningmu apa? Karena kalau kita nggak nempel dengan Tuhan, ikatan cangkokan ini, kalau ikatannya nggak kencang ataupun terganggu dengan sedimen lain, waktu itu nggak dibersihin dengan baik, maka penempelan ini akan gagal dan kita akan menjadi cangkokan yang gagal. Kita ini udah dipilih, kita ini udah dikuduskan, kita ini udah dialiri darah Yesus. Kita ini punya power, kita ini punya otoritas. Kata firman Tuhan, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu punya kuasa untuk membuka atau menutup. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang engkau buka di dunia akan terbuka di surga. Kalau kita mengampuni, Bapa kita mengampuni. Oke? Kalau kita klaim kita ikat Tuhan, saya berkati Tuhan, hidup saya tahun ini saya berkati. Kita bicara di hadapan Tuhan, maka apa yang kita ikat di dunia akan terikat. Tuhan dengar dalam kerajaan surga. Malaikat Tuhan berseru dan mengiyakan apa yang kita imani. Laksanakan. Perhatikan cangkokan. Terikat apa enggak sama kita? Kalau kita cuma sekedar hidup di dunia ini, kita akan terlepas dari kemuliaan ikatan itu. Kita udah diklaim loh sama Tuhan. Dengan dicangkok itu, kita sudah diklaim jadi anak Tuhan. Amin. Kita sudah diklaim dari pihak Tuhan tuh, kita sudah diklaim. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan loh. Kata Yesus, Tuhan mengenal Dewi, Tuhan mengenal Florence. Apa yang dia lakukan pelayanan di sini tadi itu semua Tuhan lihat. Yang singernya, semua kita yang bersorak di bawah, Tuhan lihat. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Yesus yang memanggil kita satu persatu untuk ada di hadapannya. Kita adalah umat pilihan. Kita diklaim sama Tuhan sendiri dan dicangkokkan, diikat. Secara apa ya? Secara terlihat kita melihat ikatan itu. Secara Roh Kudus bersaksi dalam diri kita bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Tinggal bagaimana kita. Tahu gak ciri-ciri orang yang diikat dalam cangkoknya Tuhan? Tahu gak? Ciri-cirinya apa? Ayo. Tahu gak ciri-cirinya apa? Berbuat baik, pelayanan, berkorban. Itu ciri orang yang terikat dengan Tuhan. Rohnya itu enggak
nggak kepengen hanya untuk menguntungkan diri sendiri, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Pernah nggak lihat pohon buah rambutan makan buahnya sendiri? Pernah lihat? Enggak kan? Yang nikmati buah rambutan siapa? Manusia. Dan buah-buah yang jatuh, unsur haranya akan diserap oleh tanah. Semua pohon yang tumbuh dan menyaring oksigen semua dilepas ke udara, bukan untuk dirinya sendiri. Ada nggak binatang yang walaupun sapi dia makan dagingnya sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Semua unsur untuk orang lain. Oke? Pohon untuk orang lain, daging untuk konsumsi orang lain. Tapi manusia, jahatnya manusia, dia punya buat-buat, buat saya, buat orang lain gak usah. Ini loh jahatnya manusia. Padahal semua yang ada di dalam dunia ini unsurnya, prinsipnya untuk orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Tetapi karena ada iblis yang selalu mengganggu manusia, yang semestinya roh kasih itu ada dan saling menolong dan saling membantu sesama manusia, akhirnya itu dicuri oleh si iblis dan menjadi manusia egois. Kenapa Tuhan gak suka orang kulit? Kenapa Tuhan gak suka orang pikir? Jadi bisa katanya gitu. Karena ada kuasa dunia ini dengan segala jiwa keserakahannya yang diintervensi oleh iblis, menjadikan manusia menjadi manusia pribadi yang egois. Ini yang akan melepaskan campukan itu. Klaimnya Tuhan dicopot. Tadi kan kita secara nama Tuhan kita diikat, kita diklaim sama Tuhan, kita adalah umatnya. Tetapi oleh karena perbuatan kita sendiri dan faktor pikiran dan hati yang begitu egois, keserakahan, kerakusan, mengklaim apa yang ada untuk aku, untuk aku, untuk aku. Kebaikan yang ada menjadi kodrat manusia kita tahan. Bagi diri kita sendiri kita nggak memberi, kita nggak melayani orang lain, kita tidak mengampuni. Apapun kita blok, yang penting aku kaya, yang penting aku dan aku. Unsurnya begini ya. Kalau ikan ketika diambil dari air hidup kan? Hello. Ikan habitatnya di mana? Di air. Diambil dari air dia hidup kan? Diangkat dari air mati. Padahal sebenarnya di air itu ada oksigen, dia hidup karena oksigen. Kita angkat, ikan kamu bodoh, oksigen itu banyak di luar dari air. Kita angkat, dia mati. Pohon tumbuhnya di mana? Di tanah. Kalau dia nempel di tanah, entahkah itu bijinya jatuh, pecah, kering, dan masuk ke dalam tanah, dia akan tumbuh. Oke, dia akan tumbuh dan hidup. Itu kehidupan. Kehidupan ikan ada di air. Kehidupan pohon ada di tanah. Kehidupan manusia ada di dalam Tuhan. Ketika pohon dicopot dari tanah, dia masih hidup. Besok semua daunnya akan kering dan mati.
Ikan diangkat dari air mati. Manusia ketika dia lepas dari Tuhan, dia akan mati. Ketika Adam berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan mati. Kita manusia, kalau lepas dari cangkokan tadi, oke, kita lepas dari cangkokan tadi, kita akan dibinasakan. Kita lihat di Yohanes 15 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. Oke, Yohanes 15 ayat 6. 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dimakan. Tuhan gak nyediain neraka. Tuhan gak nyediain kekejaman. Tetapi ada barang yang tidak terpakai dan dibinasakan. Orang-orang yang terlepas dari Tuhan, orang-orang yang copot dari cangkokan tadi, orang-orang yang terlepas dirinya dari Tuhan dan tidak menempel dengan Tuhan, dia akan menjadi ranting yang kering dan mati. Akan kering dan mati, lalu dicampakkan, disingkirkan dari yang tumbuh. Yang sudah patah ini dan yang sudah copot ini pasti mati. Dia disingkirkan, lalu dibuang ke dalam api. Mau jauh dari Tuhan? Mau jauh dari Tuhan? Hello? Tidak. Itu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kemanapun engkau pergi, cari Tuhan. Cari Tuhan. Yang perlu kita lakukan, pererat ikatan itu. Tuhan sudah mengklaim kita. Tuhan sudah memilih. Jangan lari dari Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Makanya ciri orang yang dekat dengan Tuhan ialah perbuatannya baik. Jadi orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan, bukan, karena dia sudah selamat. Amin. Kita nih berbuat baik sama orang, kita nolong orang, bukan untuk menumpuk pahala, enggak. Kita bukan lagi orang dihitung, dosa loh, dosa loh, dosa. Semua dosa kesalahan itu sudah Tuhan ambil. Udah jangan hitung tentang dosa. Walaupun engkau jatuh, aku akan angkat lagi. Walaupun dulu kamu kotor, walaupun dosamu hitam, walaupun dosamu merah, akan dijadikan Tuhan putih. Hitungan sekarang bukan tentang dosa nggak dosa, tapi bukan jadi budak dosa dan boleh berbuat dosa, enggak. Berjalanlah sama Tuhan. Gagal sekali dua kali nggak apa-apa, namanya juga orang berusaha. Tapi jangan tinggal dalam kegagalan, jangan tinggal dalam kebodohan. Terus paksakan diri untuk bangkit, terus paksakan diri untuk benar. Jangan juga jadi orang sombong, aku orang kudus, yang lain kafir. Jangan. Kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa lakukan apa-apa, yuk jalan. Sampai orang ngerti, iya ya, orang ini dekat dengan Tuhan, orang ini baik, hatinya tulus, diapain aja gak marah. Itu anak-anak Tuhan. Itu ciri orang yang masuk dalam ikatan cangkokannya Tuhan, klaimnya Tuhan.
Jadi unsur ilahinya dikatakan tadi bukan kamu yang menghidupi akar, tetapi akar itu yang menghidupi kamu. Unsur ilahinya hidup dalam kita. Amin. Unsur ilahi apa? Berbuat baik. Kita menghormati Tuhan sama dengan menghormati orang tua. Kita mengasihi Tuhan sama dengan kita mengasihi teman kita. Oke? Kita punya baju dua, kasih temanmu satu. Ketika kita punya lebih, kasih temanmu, beri. Itu arti dengan kamu mengasihi Tuhan. Kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal pikiranmu, akal budimu, perbuatanmu. Tapi bukan hanya kepada saling Tuhan, 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 tapi kepada manusia suami aku mau kenal. Itu bohong. Kenapa ada saling? Kasih ke atas sama dengan setara dengan kasih kepada sesama. Jangan ngomong engkau mengenal Tuhan, tapi kepada sesamamu engkau eksklusif gak mau kenal. Itu bohong. Itu roh iblis yang membuat kita terlalu bangga dengan diri sendiri dan membuat kita sombong. Kalau kita mengasihi Tuhan dan ada dalam klaimnya Tuhan, dalam cangkokannya Tuhan, dalam ikatannya Tuhan, akan mengalir dalam diri kita aliran-aliran air hidup, aliran-aliran sifat keilahiannya. Karena apa? Kita nempel. Ikatan itu gak dicopot. Ikatan itu dan cangkokan itu gak dicopot. Bahkan akan menjadi pokok yang baru, batang yang baru, yang akan menghasilkan buah. Biasanya kalau cangkokan Kak Dewi cepat apa lama berbuahnya? Lebih cepat mana yang normal apa yang cangkokan? Cangkokan. Bangsa Israel hidup dari zamannya pilihan Tuhan dari Yakub. Oke? Ribuan tahun Tuhan membentuk sebuah karakter bangsa yang mengenal Tuhan. Tiba-tiba setelah Masehi Tuhan memilih umat yang baru. Benar kan? Enak kan? Benar-benar gambaran ini sama dengan gambaran yang real secara dunia. Kita ini diambil, dipilih Tuhan, eksklusif buat kita. Ya, ciri orang yang menempel dengan pokok anggur. Yohanes 15 coba ayat 1. Tuhan gambarkan dirinya, aku pokok anggur. Di Roma tadi Tuhan menggambarkan dirinya pokok zaitun, tetapi di dalam Yohanes 15 dikatakan, aku pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Lanjut sampai ayat 8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Daun-daunnya dibuang, nggak terlalu banyak daun, tapi biar rimbun buah. Ada masanya untuk dipotong, ada masanya daun itu dibiarkan bertumbuh, ada masanya buah. Ketika akan musim berbuah, daun-daun itu dibuang, biar saringnya itu mengalir ke buahnya. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau kita lepas dari Tuhan, seperti habitat tadi, air ikan diangkat dari air mati. Oke? Pohon dicopot dari tanah, ia akan
mati. Manusia, anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan ini, kalau lepas dari ranting itu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Gimana? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Mau tadi planetnya diokein sama Tuhan? Mau? Itu kita sendiri loh yang nulis, Tuhan aku mau ini loh. Aku kepengen banget. Kalau Tuhan iakan, Tuhan bolehkan, aku jadi orang. Kita ini dipandang bangga oleh Tuhan, dipandang bangga oleh sesama, dianggap orang berhasil dan dipandang. Enak kan? Atau lebih senang diremehkan? Lebih diremehkan atau lebih senang dipandang orang berhasil? Berhasil. Tinggal dalam Tuhan. Jangan pernah lepas. Ketika kita jatuh dan gagal, ribuan kali kita jatuh dan gagal, ada jutaan cara Tuhan untuk kita berhasil. Amin. Lihat strategi ini. Ketika kita jatuh dan gagal, jangan kita biarkan diri kita diintimidasi oleh dunia. Katanya nggak Tuhan, tapi gabungan. Percaya sama Tuhan. Ketika kita melompat, dibiarkan jatuh, kita akan punya tumpuan melompat lebih tinggi bersama dengan Roh Kudus. Punya ide-ide baru, cara-cara baru yang tidak terpikirkan oleh dunia. Ribuan strategi iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, jutaan cara buat Tuhan untuk membangkitkan anak-anak Tuhan. Yang penting apa? Nempel sama Tuhan, melayani Tuhan, layani Tuhan. Uangmu, tenagamu, harimu jangan biarkan kosong. Pakai pikiranmu, pakai idemu, buat ide baru, jalan sama Roh Kudus. Jadikan dirimu itu alat yang mulia. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar binasa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman itu sulur, firman itu hikmat, firman ini, Alkitab ini pengetahuan. Firman ini adalah ilham. Orang yang suka duduk di rumah Tuhan, dia punya hikmat banyak. Jalannya tidak akan pernah buntu, tetapi selalu Tuhan buka jalan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Katakan amin. Mintalah apa saja, tulislah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Siapa tadi yang tulis salah? Ada yang salah? Benar semua kan? Benar semua kan? Oke kan? Untuk kita, untuk masa depan kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Nempel sama Tuhan. Ketika kita bikin planning, kita boleh menulis, tapi kasih penghapusnya buat Tuhan. Ini gak cocok buat kamu. Ada lagi yang lebih mulia lagi. Tuhan tulis dengan tinta emasnya. Kalau kita menjadi penurut-penurut Tuhan, langkah yang salah kita pun akan dibenarkan. Dibuka jalan baru. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja dengan kuasa. Dia buka jalan bagiku. Dia menunjukku dan memeluk dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka
Orang yang nempel sama Tuhan, enak banget. Orang yang nempel sama Tuhan dulu, sama jangan banyak protes. Tahu-tahu jadi. Tuhan cariin jodoh, Tuhan cariin siapin masa depan. Orang yang nempel sama Tuhan hari-harinya itu indah. Turun aja, gak usah banyak berontak, gak usah banyak protes, cuma banyak tanya, Tuhan mau apa? Tuhan, kalau saya bikin begini, Tuhan senang. Komunikasi, buka komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya begini. Tuhan, hari ini saya dapat tugas. Tuhan, temani ya, temani kamu. Ditemani Tuhan, enak banget. Perlindungannya oke, pembelaannya dengan tangan kuasanya yang besar akan membela hidup kita. Oke, jangan takut kalau keluar kota. Lihat tuh Kak Angel nyampe office. Anak perempuan barang dari Bengkulu bisa nyampe office. Dari Bengkulu ke Bandung, Bandung lempar lagi ke office. Dia nyampe aja. Dia punya Tuhan. Oke, jangan takut. Ada Tuhan yang menemani untuk mendapatkan masa depanmu. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siap menempel dengan Tuhan? Amin. Cangkokkan pilihan itu, jangan dilepas. Semakin diteguhkan, semakin kita dipilih, semakin muliakan Tuhan, semakin tahu cara melayani Tuhan. Jangan pakai kata kunci. Enggak malu, enggak bisa, Emang saya bisa dulu, nggak bisa apa-apa. Saya dulu pelayanan main musik cuma CFG. Tapi karena kepengen kayaknya Tuhan kasih hikmat. Oh ternyata semua kunci itu berfungsi ya. Nyanyi juga terbatas. Ada Roh Kudus yang menuntut, memberikan hikmat dan menambah-nambahkan. Kalau kita nggak berani, kita nggak pernah coba, kita nggak jadi apa-apa. Oke, jangan batasi dirimu. Apapun disodorkan pelayanan bagimu, ambil. Oke, ambil, terima untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian kita berbuah banyak. 2 Timotius 2 ayat 21 terakhir. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk apa? Hello, untuk apa? Saya ulang. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ada hal yang jahat nih, aku nggak mau lakuin, aku takut Tuhan, marah, aku takut Tuhan kecewa. Mulai memisahkan diri dengan perbuatan-perbuatan, dengan pengetahuan, dengan akal sehat. Saya nggak mau berbuat demikian. Saya takut Tuhan marah. Saya nggak mau begitu. Saya mau membentuk diriku indah buat saya takut Tuhan. Artinya dengan hal demikian kita sedang membuat diri kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kiranya akan dipakai dengan maksud mulia. Satu waktu kita dipromosikan dan didudukkan di tatanya, di tempat yang begitu indah, dipromosikan dengan gaji mungkin, dengan fasilitas mungkin, dengan maksud-maksud Tuhan.
untuk memuliakan. Tuhan pakai untuk menjadi alatnya dimanapun. Seperti Ratu Esther, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, nabi-nabinya Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan. Mereka orang yang tidak menajiskan diri, tetapi menghindari akan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Aku nggak mau berbuat begitu. Saya nggak mau. Saya harus jujur. Saya harus baik. Walaupun nggak ada yang lihat, saya harus baik. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi ada mata Tuhan yang melihat. Itu kita sedang mengkhususkan diri buat Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai baru Tuhan akan pakai kita. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Tuannya siapa? Tuhan. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu pilihan siapa? Pilihan Tuhan atau pilihan kita? Yang membuat begitu kita apa Tuhan? Sudah lah, Tuhan cuma ambil. Oh ini lebih bagus nih. Oh ini dia mengkuduskan dirinya dibuat aku. Tuhan ambil dan Tuhan pakai. Tapi kalau kita nggak pernah secara sadar mengkhususkan diri dan tidak mencemarkan diri, kalau kita mencemarkan diri, kita sedang menolak Tuhan, menolak dipakai Tuhan. Tapi kalau kita menyucikan diri, aku nggak mau bohong. Sekecil apapun aku nggak mau bohong. Saya mau jujur. Lebih baik jujur daripada mau bohong. Itu kita sedang mengkhususkan diri. Saya nggak mau curi, saya nggak mau mungkir, saya nggak mau ngambil, saya nggak mau ngambil bagian orang. Walaupun di depan mata dan nafsu. Kemarin saya nemu iPhone. Saya pikir HP itu Oppo, kameranya cuma satu. Kamera besar, kamera kecil kali ya. Saya nggak terlalu minat karena saya udah punya, buat saya udah cukup. Ternyata orangnya nyari ke rumah pakai GPS. Dia buka laptop, dia cari kemana nih barang pergi. Ternyata saya ngirim barang ke Pamulang, Tangerang. Habis itu saya nemu di jalan, saya ambil dong. HP-nya kan kecil, lebih kecil dari ini. Gitu. Habis itu saya masukin tas. Bikin susah saya aja nih, gitu loh. Kenapa harus saya nemu sih, gitu kan? Nanti sih kalau saya angkat nih handphonenya, nemu HP saya kan pasti gitu kan? Padahal saya sudah tertunda pekerjaan Sabtu Minggu di sini, karena saya nemu HP itu di hari Senin, hari sibuk saya untuk memenuhi barang di hari Senin. Bunyi lagi kerjaan, masukin tas, pulang sampai rumah karena saya perlu ke Pluit itu Priok, beda arah dengan Pamulang. Saya tinggalin di kamar, bodoh. Ntar juga orang yang datang nyari, ntar malam aja saya jalanin. Habis itu saya pergi. Ternyata orangnya nyari-nyari pakai GPS, bawa laptop, nemuin arahnya. Sampai ke rumah saya nggak ada, HP-nya masih mengeluarkan sinyal karena masih hidup dan sengaja nggak saya matikan. Kalau niat kan dimatiin ya, dimatiin lumayan, HP dia HP jelek ditinggalin kan gitu. Ternyata karyawan saya bilang, Pak, ada orang tanya loh Pak, ngapain nyari-nyari iPhone? Oh handphone, bukan Pak, iPhone. Apa sih bedanya iPhone sama iPhone? Enggak Pak, itu yang iPhone Pak. Emang beda? Beda Pak. Kalau iPhone mahal berapa? 10 juta. 10 juta loh. 10 juta. Ih, mahal ternyata. Saya pikir apa? Oppo yang kecil. Di iPhone loh gitu kan. Segitu. Orangnya mana? Tadi udah pulang Pak, tadi nyari kesini sinyalnya tapi ke kebun Pak. Gitu. Padahal sinyal naik ke lotek, jadinya secara gambar dia kan merah ke kanan. Gitu, jadi dia ke kebun. Nggak mencurigai rumah. Begitu.
Oh itu iPhone. Akhirnya berderik. Ini orang nyusahin diri sendiri, saya angkat. Halo, ya Pak, saya mau nanya HP saya. Iya, cepat sini. Tempat tadi yang kau datang, saya bilang gitu. Walaupun bertemu 3. Siap Pak, makasih. Mereka langsung duduk. Jadi gitu, nyiapin duit. Dalam ngapain lu ngasih duit bawa pulang. Duit aja ditolak, mau dulu nyusahin diri sendiri. Lain kali pakai tas, pakai Pak, nggak tahu gimana jatuh. Gimana? Kejujuran itu kemanapun kita harus bawa. Dilihat atau tidak dilihat, Tuhan bilang yang bukan bagianmu gak usah ambil. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan bagian yang lebih besar kok. Kalau handphone 10 juta aja kita nggak hilang, berarti rumah saya lebih besar. Udah kita disalahin Pak, ini Pak, ngapain tuh jalan gue bawa itu. Belum makan nanti di jalan, beli minum, udah capek kan seharian. Iya Pak, ya senang Pak, makasih. Semua dipuaskan. Kalau semua orang baik di dunia ini semua dipuaskan. Tapi semua kalau kita ngambil barang orang lain, semua ngambil yang bukan bagian, semakin sulit. Alangkah baiknya kalau semua orang tersenyum. Amin. Amin. Dan firman Tuhan, jangan pernah lepas dari cangkoknya Tuhan. Makin menjadi pokok anggur batang yang kuat teguh dalam Tuhan. Mari Ibu Mahedes. Ayo singgah.
melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya Tunggal Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya mengatakan amin.